Ada 3 kategori produk mungkin Bang. Yang pertama itu kita punya kategori produk Neoalga Nutrition. Nah, Neoalga Nutrition ini dari bahan baku mikroalga alami, ada produk Neoalga Daily, Algamic Force, Astaxani, Good Meal, Good Alga, dan yang lainnya. Kemudian kategori yang kedua, kita punya produk Besti Healthy. Nah, ini merupakan produk-produk yang spesifik kami formulasikan untuk mengatasi penyakit secara spesifik. Kemudian yang ketiga, kita juga punya kategori produk untuk Amuna Beauty dan juga Algaina. Nah, ini untuk produk-produk kecantikan. Pada kesempatan sore hari ini, materi yang akan disampaikan adalah nutrisi terbaik di dunia oleh Bapak Suandaryo selaku produk spesialis dari Biotekno. Pada sore hari ini, saya Suandaryo selaku spesialis produk dari PT Biotekno ingin berbagi menyampaikan materi tentang produk-produk unggulan dari PT Biotekno, yang mana ini merupakan penemuan terbaik di Indonesia, yang mana produk terbaik ini bila dibandingkan dengan produk-produk di luaran yang sekelasnya, ini adalah produk yang terbaik. Bahkan bisa 60 kali lipat atau 12 kali lipatnya. Dan ini nanti mungkin kita kurangnya konsumsi sayur dan buah menunjukkan akan berakibat pada kurangnya nutrisi dalam tubuh. Di saat kondisi tubuh ini kurangnya nutrisi akan mengakibatkan kerusakan sel atau matinya sel, memunculkan radikal bebas dalam tubuh. Nah, dengan adanya munculnya radikal bebas dalam tubuh, memunculkan penyakit dalam tubuh. Dan ini ternyata sebagai permasalahan yang global, yang relatif, semuanya ini mempunyai potensi seperti itu. Nah, munculnya penyakit-penyakit degeneratif. Nah, pertanyaannya, dengan hal tersebut kita ingin mengobati atau mencegah? Ya. Bila mana ada permasalahan mengarah pada penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang sifatnya tidak menular, nah ini akan kita obati atau ingin kita cegah. Kalau diobati, rata-rata biasanya dengan pengobatan-pengobatan kimia, di mana dengan pengobatan kimia ini rata-rata tidak menyembuhkan, akan tetapi hanya meredakan. Nah, untuk meredakan ini biasanya yang diserang apa? Sarafnya. Ya, kalau orang pusing, ingin hilang pusingnya, konsumsi obat kimia, yang dimatikan adalah sarafnya. Sarafnya dengan konsumsi obat kimia, sarafnya ini mati, sehingga rasa pusingnya tidak terasa, hilang. Ya, jadi tidak mengobati, hanya sifatnya meredakan. Khususnya untuk penyakit-penyakit ini seperti diabetes mellitus, kalaupun ingin mengobati biasanya konsumsi obat kimia penurun gula atau suntikan insulin. Ya, ini biasanya penanganan atau yang biasa dijalani seperti itu. Padahal dengan konsumsi penurun gula atau suntikan insulin ini tidak mengobati pada penyakit gulanya, permasalahan gulanya ini tidak menjadi solusinya. Ya, paling hanya meredakan sesaat. Kemudian kalau hipertensi biasanya konsumsi obat penurun tensi, antipiretik. Ya, kalau kanker penanganannya dengan kemoterapi, radioterapi, operasi. Yang mana kadang-kadang dari proses seperti ini, kadang tubuh itu tidak mampu. Ya, tubuh itu daya tahan tubuhnya untuk menghadapi kemo, radioterapi kadang-kadang tidak mampu. Sehingga akibatnya dari proses seperti ini, ya ibarat dua mata pisau. Mungkin satu hal, penyakit kankernya bisa dimatikan dengan proses kemoterapi. Tetapi daya sel imunnya atau sel antibodinya dengan akibat kemo itu sendiri, dia juga akan menjadi lemah. Makanya kalau seseorang itu yang tadinya sehat, kemudian divonis kanker, melakukan program-program tertentu, biasanya kondisinya semakin menurun. Ya. Daya tahan tubuhnya semakin menurun. Nah, dari hal seperti ini bisa kita simpulkan bahwasanya resiko dan bahaya obat kimia ini ada proses ketergantungan. Seseorang kalaupun konsumsi obat kimia akan ada rasa ketergantungan yang sifatnya terus-menerus. Bahkan seumur hidup konsumsi obat terus. Kalau nggak konsumsi obat itu, maka penyakitnya akan muncul kembali. Ya, seperti obat penurun tensi itu juga demikian. Konsumsi saat tensinya naik, dia konsumsi obat. Nah, mungkin tensinya bisa turun atau normal.
Tetapi ketika dia nggak konsumsi itu, tensinya bisa naik kembali. Ya, itu juga dengan obat yang lain. Punya efek samping, di mana efek sampingnya ada kerusakan organ yang lain atau komplikasi pada organ liver dan ginjal. Di mana organ liver, ginjal ini kadang-kadang tidak mampu menerima produk kimia atau zat kimia yang kita konsumsi. Ya, jika berlebihan, ini sifatnya sebagai penyaring, dia nggak mampu untuk menyaringnya. Dan liver sebagai pengedar, ya, pengedar nutrisi, kadang-kadang kalau tercampuri oleh zat kimia, dia tidak berfungsi dengan maksimal. Ya, mempunyai efek samping yaitu kerusakan saraf, yang kami sampaikan tadi. Tidak terjadinya regenerasi sel, bahkan terjadinya kerusakan sel dengan kandungan zat kimia tertentu. Ya, sel yang rusak ketika orang itu sakit, seperti diabetes itu terjadi kerusakan pada pankreasnya ataupun pada organ yang lain, seharusnya diobati itu regenerasi sel. Sel yang rusak, sel yang mati, ini terbentuk sel yang baru jika diobati dengan tepat. Tetapi dengan konsumsi obat kimia, ya ini sel yang rusak ini tidak tumbuh menjadi sel yang baru, tidak tumbuh menjadi sel yang sehat, akan tetapi semakin rusak karena akibat zat kimia yang terlalu tinggi. Dan di sini relatif biayanya mahal, dosisnya terus meningkat. Ini beberapa hal yang perlu kita waspadai bila mana kita konsumsi obat-obat kimia secara terus-menerus dalam jangka panjang. Ya. Nah, permasalahan bagaimana kalau kita tidak ingin mengobati? Kita ada cara untuk pencegahannya. Ya. Dengan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan mencegah resikonya lebih bijak daripada semuanya sudah terlambat. Ya. Yang pertama, tidak konsumsi gula, garam, dan zat adiktif yang berlebihan. Dengan konsumsi gula yang berlebihan akan mengakibatkan diabetes mellitus atau peningkatan kadar gula dalam tubuh, glukosanya relatif tinggi. Dengan konsumsi garam yang berlebihan akan mengakibatkan pengentalan pada sel darah. Maka itu akan menjadi penggumpalan dan darah ini tidak bisa beredar secara baik. Ya, terjadi penggumpalan atau terjadi kekentalan darah. Dan juga zat adiktif, zat kimia yang berbahaya. Termasuk merokok dan konsumsi alkohol untuk dihindari, ditinggalkan. Ya, karena apa? Ya, resikonya memang jangka panjang juga. Ya, resikonya jangka panjang dan bisa mengakibatkan pada permasalahan yang fatal. Lakukan olahraga secara rutin, ya setidaknya 30 menit untuk membakar kalori dalam tubuh untuk memacu peredaran darah kita berjalan dengan normal. Ya, lakukan olahraga secara teratur 30 menit per hari, bisa jogging, bisa jalan sehat, bisa senam-senam semampunya. Ya, ini untuk memaksimalkan organ-organ dalam tubuh kita. Ya, bisa membakar lemak kita, membakar kalori dalam tubuh kita. Kemudian organ jantung, organ paru-paru, ketika kita olahraga itu bisa bekerja dengan detak yang teratur, ya, melatih detak jantung dan paru-paru sebagai pemompa darah, pemompa oksigen, ini bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian yang terlebih di sini adalah konsumsi buah dan sayur secara cukup, ya, cukupi nutrisi buah dan sayurnya. Dari data WHO, kecukupan tubuh dalam konsumsi buah dan sayur itu minimal 400 gram. 400 gram itu kurang lebih ya setengah kilogram, setengah kilo ya, setengah kilo. Setidaknya konsumsi 400 gram per hari dan karotenoidnya setidaknya 15 mg per hari. Ini bisa dikonsumsi setiap hari dengan tujuan adanya keseimbangan. Ketika zat kimia terlalu tinggi, radikal bebas tinggi, maka kita siapkan untuk antioksidannya, di mana antioksidan akan menangkal radikal bebas. Ya, antioksidan ini bisa menetralkan radikal bebas yang mengakibatkan penyakit itu sendiri. Nah, untuk mencukupinya bagaimana kira-kira? Apakah kita mampu atau tidak untuk konsumsi buah dan sayur? Ya. Pertanyaannya sudahkah kita konsumsi buah dan sayur setiap hari? Ya, kalaupun kita memang sudah konsumsi, bisa kita kenali dari sayur yang kita konsumsi setiap hari ini, aman, sehat atau tidak. Ya, yang pertama
buah yang dan sayur yang kita konsumsi ini bebas dari obat-obat kimia atau tidak? Ya, dari pestisida, dari obat-obat kimia dan lain sebagainya. Ini perlu kita kenali. Ya, kadang-kadang obat-obat yang buah-buahan atau sayur-sayuran yang ada di supermarket kadang-kadang memang kelihatannya bagus-bagus, kelihatannya bersih-bersih. Ternyata di sini malah relatif tinggi zat kimianya. Ya. Yang kedua, kita kenali cara masaknya, overcook atau tidak. Ya, kalau overcooking, pemanasan yang berlebihan, biasanya kandungan gizi, vitamin ini kalau dipanaskan berlebihan, ya, ini akan terjadi rusak dan bahkan hilang. Ya, sehingga ketika kita konsumsi, jadinya jadi junk food ya, bahasanya seperti makanan sampah. Jadi ketika dikonsumsi itu kenyang, tetapi tidak ada nutrisi yang masuk. Ya, nutrisinya sudah hilang semuanya. Overcooking atau tidak. Kemudian buah dan sayur yang kita konsumsi ini bebas dari pengawet, penyedap, pemanis, pewarna, pengenal atau tidak. Ya, dari hal seperti ini karena apa? Yang maunya kita untuk mencukupi nutrisi, tapi kalau pengawet, penyedap, pewarna ini masih terkonsumsi, ya berarti bohong juga, ya, sama juga bohong. Berarti ya kita konsumsi buahnya, tetapi zat kimianya juga terkonsumsi. Makanya untuk mencukupi atau mencukupi nutrisi dalam tubuh, kita membutuhkan sebuah solusi, yang mana solusi ini bersifat alami, praktis, dan gizinya lengkap. Ini bisa menjadi solusi dalam pencegahan dan pengobatan. Ya, kira-kira apakah ada untuk nutrisi seperti itu? Mungkin ini kita kenali dari sebuah penelitian dari anak bangsa ya. Mikroalga. Oke, ini tadi sebuah video mengenai hasil penelitian dari anak bangsa, ya, meneliti sebuah mikroalga, di mana mikroalga ini adalah sebuah tanaman laut. Ya, mikro itu kecil, alga itu adalah ganggang, yang mana ini biasanya dia itu hidupnya di laut, terutama pada dasaran laut. Ya, dari tim riset dari Biotekno ini melakukan penelitian bahwasanya kandungan mikroalga ini ternyata sangat tinggi untuk vitamin dan gizinya, ya. Di mana dari mikroalga ini kandungan klorofilinnya tinggi, kandungan pikosianinnya tinggi, kandungan gizi dan lainnya juga tinggi. Dari hasil penelitian yang ada dengan pembudidayaan, ya, dengan pengolahan dan proses, sehingga dari mikroalga ini kita temukan yang namanya neoalgada ini. Ya. Di sini sebagai penemuan terbaik di dunia, penemuan yang luar biasa. Kandungan dari mikroalga itu, ya, 2 kapsul mikroalga sebanding dengan 1 kilogram buah dan sayur. Ini sebagai solusi ketika kita itu atau tubuh kita itu memerlukan kecukupan nutrisi setiap hari, yang mana kita butuhkan setiap hari setidaknya 400 gram per hari. Kalaupun kita konsumsinya terjadi kesulitan karena mungkin masaknya juga ribet, mungkin seleranya kurang, mungkin banyak hal, ya. Nah, ini dengan adanya solusi 2 kapsul mikroalga atau yang dikemas dalam Neoalga Daily.
di mana dari 2 kapsul mikroalga ini sebanding dengan 1 kilogram buah dan sayur dan mempunyai kandungan nutrisi yang luar biasa. Kita katakan sebagai produk nutrisi terbaik di dunia karena sudah melalui penelitian dan pengecekan, ya. Bila mana dibandingkan dengan produk-produk yang lain, ini ada 10 alasan mengapa neoalga ini sebagai pilihan terbaik untuk kita sebagai nutrisi terbaik di dunia. Yang pertama, mikroalga atau neoalga nutrisi ini dibuat dari bahan baku alami, yaitu mikroalga asli dari Indonesia yang dibudidayakan sendiri dari sumber air pegunungan di air tawar, ya. Dan ini satu-satunya di Indonesia, satu-satunya yang terbesar di Indonesia, ya, terbaik dan terbesar di Indonesia. Adapun untuk produk yang lain yang kita kenal dulu mikroalga itu biasanya dari impor, ya, mungkin dari Cina, mungkin dari Amerika, dari India dan lain sebagainya. Ternyata yang produk dari luaran ini kita tidak mengenal, tidak tahu. Kadang bahan baku mereka belum tentu alami, bahkan terbuat dari sintesa buatan atau tiruan, ya. Bahan baku yang mereka gunakan belum tentu mikroalga. Kalaupun mikroalga pun mungkin saja dibudidayakan di air laut. Kebanyakan dibudidayakan di air laut. Di mana dengan budidaya di air laut rata-rata tingginya pencemaran, ya, tingginya logam berat ataupun mungkin kadar natrium yang relatif tinggi. Di mana kalaupun ini dikonsumsi setiap saat, dikonsumsi dalam waktu panjang, biasanya malah akan mengakibatkan resiko penyakit. Ya, kalau kandungan natrium yang tinggi, yang punya hipertensi, dia akan makin naik. Ya, kita bahan bakunya alami di Indonesia, ya, di Indonesia asli dari Indonesia dan asli dari mikroalga sendiri. Yang kedua, mengandung nutrisi alami kompleks yang utuh, ya, belum terpecah-pecah, belum terbagi-bagi. Di mana kandungan nutrisi yang ada dari protein, asam amino, antioksidan, beberapa pigmen, ya, pekosianin, klorofilin, beta karotin, zeaxanthin dan lain sebagainya, ini masih utuh. Vitaminnya kompleks, A, B1, B2, B3 sampai vitamin E dan K-nya sangat lengkap. Termasuk mineralnya juga lengkap, ya, kandungan zinc, magnesium, kalsium, fosfor, zat besi, selenium dan lain sebagainya. Ini mempunyai fungsi, mempunyai reaksi positif pada tubuh kita, ya. Terutama kalau seperti zinc dan magnesium ini biasanya untuk melancarkan peredaran darah. Ya, untuk kalsiumnya ini juga kadarnya tinggi, pembentukan sel tulang. Ya. Zat besinya ini biasanya pembentukan sel darah merah dan selenium ini biasanya untuk kesehatan reproduksi, meningkatkan kesehatan fertilitas. Ya. Kalau dibandingkan dengan produk yang lain di luaran, ya, biasanya di luar ini banyak zat aktif yang sudah dikurangi, yang sudah diambil, ya, sehingga dari situ hanya ada beberapa zat saja, tidak menjadi nutrisi yang kompleks, ya. Nutrisinya tidak lengkap dan kadang-kadang dari bahan kimia atau sintesa buatan. Ya, ini untuk produk yang ada di luaran. Kalaupun kandungan neoalga nutrisi sendiri untuk proteinnya ini lebih dari 4 kali dari daging sapi. Zat besinya 68 kali bayam. Klorofilnya 3 kali dari daun alfalfa, kalsiumnya 5 kali dari susu sapi. Ya, kalau kita kenal untuk meningkatkan kalsium biasanya konsumsi susu. Jadi dengan konsumsi neoalga nutrisi ini sudah 5 kali daripada itu. Ya. Vitamin B12, vitamin E, beta karotin, ya, mineral kalium, omega 3. Nah, ini biasanya omega 3 itu kita kenal dari minyak ikan. Ini bisa kita dapatkan dari neoalga itu sendiri. 2 kali dari minyak ikan. Kandungannya relatif lebih tinggi. Untuk zincnya 3 kali dari bawang putih, asam folat, GLA, ini sebagai beberapa nutrisi untuk kesehatan tubuh kita, terutama untuk ibu-ibu ibu hamil, ya, ataupun untuk anak-anak yang masa pertumbuhan. Asam folat, GLA ini sangat diperlukan, ya, beta karotin juga sangat diperlukan. Berdasarkan uji lab, ya, kalau dibandingkan dengan produk di luaran yang kami sampaikan tadi, neoalga ini lebih tinggi kan kadar nutrisinya dibandingkan produk-produk yang dari Amerika bahkan dari Cina. Ya, kalaupun untuk beta karotinnya, neoalga ini 5 kali dari Amerika dan 60 kali dari produk Cina. Nah, ini karotenoidnya, neoalga ini lebih tinggi daripada Amerika, 3 kali lipatnya. Kalau dibandingkan dengan produk Cina, ini 12 kali lipat. Ya, sehingga dengan hal ini menunjukkan bahwasanya
nutrisi neoalga ataupun neoalga daily yang kita miliki ini kalau dibandingkan dengan obat dari produk luaran, ini kita lebih baik daripada mereka. Ya, makanya kalau kita katakan ini terbaik di dunia, karena kalau dibandingkan dengan produk-produk yang biasa beredar di luaran sana, kita jauh lebih baik. Ya, kita sudah mempunyai standar keamanan dunia ISO 22000, di mana ini menunjukkan bahwasannya neoalga nutrisi ini aman dikonsumsi, baik untuk usia balita, di bawah balita, bahkan sampai usia lanjut pun masih aman untuk dikonsumsi. Ya. Bila dibandingkan dengan merek lain, mereka belum tentu mempunyai standar keamanan dunia yang jelas. Ya. Belum tentu mereka mempunyai standar keamanan yang bahkan yang di luar negeri itu kadang-kadang dibudidayakan dari limbah peternakan, ya, dari urin babi. Ya. Ya. Jadi untuk hal seperti ini perlu kita kenali dan perlu kita waspadai. Untuk Badan POM dan sertifikat halal kita mempunyai, ya. Dan ini penting. Ya, ternyata belum tentu produk-produk yang dari luar itu mempunyai standar halal dari MUI atau dari Kemenang, belum tentu, ya. Karena kalau produk dari luar mereka tidak ada aturan untuk menerapkan sertifikat halal ini, ya. Sehingga kalau kita ingin konsumsi yang benar-benar aman, ya halal thayyibah, halal dan thayyib, ya ini kita lebih jelas prosesnya, terbentuknya jelas, kandungan nutrisinya jelas, kemudian secara legalitas kehalalannya pun juga jelas, ya. Badan POM ini menunjukkan keamanan, ya, bahwasanya bisa dikonsumsi siapa saja. Kemudian untuk bahan baku yang kita miliki adalah secara ilmiah berdasarkan riset dan uji klinis, ya. Secara penelitian, secara uji klinis bisa untuk pencegahan dan pengobatan penyakit, ya. Tidak mempunyai efek samping dan juga tidak mengakibatkan ketergantungan, berbeda dengan produk-produk yang lain. Yang mana produk yang lain belum tentu teruji, mempunyai efek samping yang dalam jangka panjang dan kadang bisa berakibat pada ketergantungan. Dengan ISO 22000 standar keamanan dunia, ini dinyatakan aman dikonsumsi oleh semua usia. Ya, dari usia anak-anak bahkan sampai usia lanjut bisa konsumsi ini, termasuk ibu hamil dan menyusui. Bahkan kalaupun untuk ibu hamil, ibu menyusui, ini sangat baik karena kandungan asam folat yang tinggi, GLA-nya juga tinggi, termasuk kalsium, fosfor dan lain sebagainya. Ini sebagai nutrisi untuk janin yang ada pada ibu yang hamil, ya. Sangat membantu, omega 3-nya membantu kecerdasan dan sebagainya. Ya, belum tentu untuk produk yang di luaran itu aman dikonsumsi ibu hamil dan anak-anak, belum tentu, ya. Kemudian yang 9-nya kita praktis, bisa dikonsumsi di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun, ya. Cukup kita buka segel, kita konsumsi dengan minum air, sudah bisa kita konsumsi untuk mencukupi nutrisi kita setiap hari, ya. Untuk produk yang di luaran belum tentu praktis seperti ini. Dan yang terakhir, yang nomor 10-nya, ini sudah ribuan masyarakat yang telah merasakan manfaatnya sebagai testimoni nyata, sebagai sukarela yang mereka sampaikan bahwasanya dengan konsumsi neoalga ini ternyata bisa membantu untuk pencegahan kesehatan dan juga mengatasi penyakit. Dan ini buktinya banyak sekali testimoninya. Ini yang lewat foto, gambar ada, melalui chat juga banyak, ya. Dan ini salah satu bukti penelitian bahwasanya neoalga ini efektif untuk regenerasi sel. Ya, yang kami sampaikan tadi bahwasanya neoalga itu aman untuk kesehatan, bisa untuk pencegahan dan pengobatan, termasuk untuk meregenerasi sel ini sangat baik. Ini dibuktikan dari penelitian dari UAD, Universitas Ahmad Dahlan Jogja. Ini seorang penderita diabetes mellitus sebelum konsumsi neoalga, ini penampakan spermanya itu relatif sedikit, jumlahnya sedikit, pergerakannya tidak aktif, kemudian spermanya ini tidak
tidak tumbuh secara normal. Jadi karena tidak ada kepalanya, mungkin ada kepalanya, ada batangnya tapi nggak ada ekornya, ataupun mungkin pergerakannya tidak stabil. Ya, jadi jumlah sedikit, pergerakannya tidak, bahkan banyak sperma yang mati. Sehingga ini mengakibatkan dalam proses kehamilan kesulitan. Barangkali di antara Bapak Ibu atau warga yang mempunyai keluarga kok kesulitan dalam mendapatkan keturunan, ya, mungkin bisa mengenali dengan ini, ya. Setelah ditreatment selama 28 hari, konsumsi neoalga 2 kali 2 kapsul, pagi 2, malamnya 2. Ini bisa kita lihat ya penampakannya. Nah, ini contoh bahwasanya bukti neoalga ini sangat efektif dalam meregenerasi sel. Ya, ini. Jadi jumlah sel spermanya banyak, pergerakannya aktif, kemudian untuk bentuk sel spermanya ini sempurna. Ada kepala, ada batang tubuhnya, ada ekornya, dan ini semuanya bekerja dengan baik. Ini dalam waktu 28 hari. Konsumsi pagi 2, malamnya 2 kapsul. Ya. Ini satu contoh bahwasanya neoalga itu sangat efektif untuk meregenerasi sel. Termasuk untuk hipertensi, ya kandungan dari neoalga sendiri kita yakini adanya asam linoleat omega 3 bersifat sebagai HDL dan antioksidan untuk mengikat dan melarutkan LDL, penumpukan kolesterol, penumpukan lemak jahat. Ini bisa diikat, dilarutkan, dibuang bersama konsumsi neoalga. Dibuang biasanya pada saat proses detox. Kemudian konsumsi neoalga 4 kapsul per hari, pagi 2, malamnya 2. Selama 3 bulan ini signifikan menurunkan tekanan darah sistolik. Jadi tekanan darah jantung ke seluruh tubuh ini akan relatif normal. Dan ini dibuktikan dari riset dan juga data yang empiris. Kemudian neoalga untuk diabetes juga sangat efektif, di mana kandungan protein, asam amino, picosanin, GLA dalam neoalga merangsang sensitivitas dan interaksi sel dengan hormon insulin. Di mana penderita penyakit gula biasanya ada gangguan permasalahan dalam hormon insulin. Entah itu pankreas tidak bisa mengeluarkan hormon insulin ataupun ada hormon insulinnya tetapi tidak masuk pada sel darah. Neoalga juga memberikan efek hipokolesterolemik, ya mencegah pembentukan lemak atau kolesterol yang berlebih. Ya, jadi memberikan efek seperti itu. Konsumsi 4 kapsul neoalga per hari selama 2 bulan efektif menurunkan level gula darah. Jadi kalaupun secara data empiris seperti ini dan bisa dibuktikan, ya. Termasuk untuk kanker neoalga juga baik, ya, di mana untuk penderita penyakit kanker neoalga ini mempunyai daya untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh, antibodi dalam tubuh dan juga daya tahan tubuhnya, didukung oleh penambahan sel darah putih dan neutrofil. Kemudian neoalga juga menjadi sumber energi tambahan, beta karotennya meningkatkan resiliensi sel melawan tumor, pikosianinnya mengaktifkan enzim caspase untuk membunuh sel kanker. Untuk neoalga sendiri bisa meningkatkan imunitas pasien kanker selama menjalani kemoterapi. Ya, ini bisa dikonsumsi, ditingkatkan dosisnya bisa 4-12 kapsul per hari. Ya. Ini neoalga nutrisi yang kita miliki, ada beberapa produk yang disebutkan di awal tadi. Salah satu ada neoalga daily, alga mix fos, neoalga bulu alga nutrabolik dan astaxanthin Evaglo. Ya, ini beberapa produk turunan dari mikroalga yang ada. Kalau neoalga daily ini pure mikroalga spirulina, kalau alga mix ini kombinasi antara neoalga spirulina dan chlorella. Ya, untuk blue alga ini adalah ekstrak dari pikosianin, pigmen warna biru. Kalau astaxanthin ini dari mikroalga merah, ya. Ya, ini kandungan astaxanthinnya, kandungan beta karoten yang tinggi relatif maksimal untuk kesehatan kulit dan mata, ya. Sehingga dalam hal ini terbukti, ya, bahwasanya dengan konsumsi neoalga ini mampu untuk mencegah dan mengobati beberapa penyakit, ya, permasalahan hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes, kanker, stroke, jantung, fertilitas. Ya, ini
bisa dibuktikan dengan konsumsi neoalga atau neoalga nutrisi setiap saat ya. Adapun cara kerja neoalga mengatasi penyakit bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang lain. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Barangkali ada tanya jawab atau sharing dari teman-teman. Satu kapsul neoalga sama dengan buah dan sayur 1 kg. Dan itu mengandung nutrisi yang sudah lengkap atau belum. Kemudian satu kapsul neoalga itu ada berapa macam buah, ada berapa macam sayur, kemudian bagaimana mengekstraknya. Nah, ini mungkin Pak Sugiat tahunya buah dan sayur diekstrak ke dalam neoalga, Pak San. Mungkin nanti bisa dijelaskan neoalga itu seperti apa. Kemudian kalau sudah konsumsi neoalga, kita konsumsi juga sayur dan buah, apakah itu berlebihan atau tidak. Mungkin itu dulu Pak Swan, kami persilahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang baik sekali. Yang kami sampaikan di awal tadi ya, kalaupun untuk konsumsi neoalga daily, di mana kandungan dari neoalga daily ini ada 68 gizi ya yang terkandung di dalamnya. Nah, ini neoalga ini terbentuk dari yang kami sampaikan tadi Bapak, dari mikroalga. Jadi bukan dari buah dan sayur yang dikeringkan diekstrak kemudian masuk menjadi kapsul neoalga, bukan. Tetapi memang ini ekstraknya dari tumbuhan ya, tumbuhan mikroalga. Mikro itu kecil, alga itu ganggang, di mana ganggang ini biasanya tumbuhnya di dasar lautan. Dan ini kita budidayakan di air tawar, di mana dengan budidaya di air tawar itu ternyata menciptakan nutrisi yang lebih baik, yang bebas dari natrium, lebih bebas dari pencemaran, dan mempunyai kandungan nutrisi yang luar biasa. Bila dibandingkan dengan buah dan sayur, ya, mungkin yang kami sampaikan di awal tadi, 2 kapsul neoalga sebanding nutrisinya dengan 1 kg buah dan sayur. Jadi 2 kapsul neoalga sebanding dengan 1 kg buah dan sayur. Adapun untuk jenis sayurnya seperti apa ya? Seperti yang kita sampaikan di awal tadi ya. Jadi ada beberapa macam sayuran yang ada, sayuran yang diteliti. Memang ini memang benar-benar diteliti, Bapak. Ya. Jadi kalaupun konsumsi sayur itu untuk wortel berarti ya 75 gram, kalau kentang ya 42 gram, kalau untuk apel ya 75 gram. Jadi kandungan seperti ini kan kurang lebih 1 kilogram sayuran, 1 kilogram sayur dan buah. Nah ini kandungan nutrisi yang ada dari 2 kapsul neoalga ini sebanding dengan konsumsi buah dan sayur. Nah, kalaupun sudah konsumsi 2 kapsul mikroalga atau neoalga ini, apakah masih diperlukan untuk konsumsi buah dan sayur? Tidak masalah. Ya, kalaupun untuk konsumsi itu pada dasarnya baik, tidak masalah. Ya, karena yang kita konsumsi kalaupun buah untuk kadarnya tidak relatif tinggi. Kalaupun untuk konsumsi neoalga ini 1 hari lebih dari 4 kapsul itu pun juga aman. Ya, karena memang sudah masuk standar keamanan pangan dunia. Jadi tidak mengakibatkan ketergantungan, tidak overdosis, tidak mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang bersifat negatif. Justru akan meningkatkan antibodi atau daya tahan tubuh seseorang. Ya, khususnya kalau penderita kanker tadi yang mengalami kemo, diperlukan nutrisi yang lebih, maka bisa konsumsi 4-12 kapsul per hari. Bahkan bisa 16 kapsul per hari masih dinyatakan aman. Mungkin demikian Pak Aris. Oke, siap. Terima kasih Pak Swan untuk penjelasannya. Jadi seperti itu ya Pak Sugiat. Untuk neoalga itu memang dari mikroalga jenis spirulina, yang mana nutrisinya setara 1 kg buah dan sayur untuk per 2 kapsulnya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu Retno Susilawati, Ibu Retno Susityawati. Untuk Murtaber, herbalnya apa ya Pak? Dan juga sekaligus untuk solusinya GRD. Nah ini sudah dibantu dijawab oleh Mbak Nia juga, Bu Nia dari Kalkara.
untuk paket lambung sehat itu bisa konsumsi blue alga dan Gastrogut, untuk mutabir bisa algamik. Mungkin bisa diperkuat oleh Pak Suandario. Oke, ya pada dasarnya sudah tepat ya untuk konsumsinya seperti itu. Mungkin kalaupun ada peradangan bisa kalau mutabir ini kadang-kadang juga pengaruhnya kan karena ada virus yang masuk ke dalam tubuh, ya bisa ditambahkan Blue Alga Nutrabolix ini sangat baik, yang bersifat yang pertama untuk mengatasi virus, yang kedua untuk mengatasi peradangan dalam, ya bisa ditambahkan dengan Blue Alga Nutrabolix untuk masalah mutabirnya, ya dan juga Gastrogut tadi aman, nggak apa-apa. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Swan untuk menjawab pertanyaan Ibu Retno. Seperti itu. Kemudian ini ada juga dari Bapak Abdul Jalal Abdullah. Mohon pencerahannya, jika kakinya bengkak, yang dikonsumsi itu apa? Oke, itu mungkin Pak Swan kami persilahkan. Mohon maaf untuk kaki bengkak ini akibat apa ya? Mohon maaf ya, dalam hal ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Bisa akibat permasalahan jantung atau permasalahan ginjal mengakibatkan kaki bengkak ini juga bisa. Atau hanya bengkak karena gatal, harus karena virus alergi dan lain sebagainya, ini juga bisa. Sehingga ini perlu kita kenali permasalahan yang mengakibatkan kaki bengkak itu sendiri. Ya, kalaupun memang permasalahan dari jantung, berarti perlu kita konsumsi Algamix Fos, ya, sebenarnya untuk mengatasi peradangan dalam, termasuk untuk mengatasi permasalahan ya, meregenerasi selnya, bisa detoksifikasinya juga lebih lancar, lebih aman. Ya, kalau memang ada permasalahan pada jantung dan ginjal. Tetapi kalau memang permasalahannya ini akibat ada tensi, Boy. Oke, dari silakan. Mungkin bisa dengan nutrisi yang lain, ya. Dengan Blue Alga Nutrabolix diimbangi dengan dermaskin, ya, yaitu kalau hubungannya dengan kulit atau pembengkakannya akibat pengaruh kulit. Ya, kalau memang pembengkakan karena pengaruh jantung, bisa konsumsinya Algamix Fos. Ya. Oke, mungkin ya. Pak Abdul Jalal boleh menambahkan, bisa cerita terkait keluhannya tersebut disebabkan oleh apa? Ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini yang sakit istri saya kebetulan. Dia itu kan komplikasi, ada diabetes, ada kolesterol, ada tensi juga tinggi. Jadi apa dikarenakan itu tidak tahu, tapi memang belakangan ini setelah minum Neo Alga dan Gastrogut itu agak berkurang memang gitu. Cuma apakah ada yang lain yang bisa khusus untuk menangani bengkak itu? Saya kira gitu. Oke, kalaupun memang ada permasalahannya dari diabetes, berarti kan konsumsinya Algamix Fos dan Diabenom, Pak. Ya, itu yang pertama. Kalau memang Gastrogut itu sifatnya yang pertama untuk detoksifikasi masalah pencernaan dulu. Ya, kalau seseorang itu mempunyai permasalahan di pencernaan sehingga nutrisi yang dikonsumsi setiap saat itu kurang maksimal. Ya, makanya perlu adanya detoksifikasi, pembuangan racun dalam tubuh, kemudian baru bisa ditingkatkan dengan konsumsi Algamix Fos dan Diabenom. Itu untuk mengatasi permasalahan pada diabetesnya. Dengan seseorang itu kandungan diabetes tinggi, dia mempunyai resiko pada kolesterol maupun penyumbatan yang lain. Ya, penyumbatan ini diakibatkan karena tingginya gula ataupun karena lemak itu sendiri. Ya, bisa dikonsumsi Algamix Fos dan Diabenomnya, Pak. Itu untuk mengatasi Algamix, ya, Algamix Fos. Algamix Fos, Pak, ya? Ya. Dan Diabenom. Kalau ini mohon maaf, kita kombinasikan dengan Best Healthy, ya. Ya, dengan produk Best Healthy sifatnya untuk obat herbalnya atau untuk mengobati secara spesifik. Demikian, Pak. Kalau Duda sudah minum Neo Alga dengan Gastrogut itu nanti itu diberhenti ganti ini gitu aja mana? Tidak masalah, Bapak. Dalam hal ini kalaupun Neo Alganya dikonsumsi pagi hari,
Ya, Dengan gastrogut itu kan sifatnya untuk mengatasi permasalahan pencernaan, Pak. Nah, ini pencernaannya sudah baik atau belum, Pak? Apakah masih ada keluhan di pencernaan atau enggak? masih Pak, ada agak perih-perih gitu. Oh, Ada kurang memang. sudah berkurang. Ya, sementara tetap dilanjutkan untuk neoalga dan gastrogutnya itu untuk mengatasi peradangan dalam pencernaannya dulu. Ya, mungkin dalam kesempatan yang lain bisa diimbangkan dengan agamifos dan diabenomnya. Oh gitu. Dia benong Pak ya? Diabenom. Ya, makasih Pak. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Iya, Abdul. Semoga jawabannya penyakit vertigo dan juga migrain. Bagaimana untuk solusinya? Oke. Untuk vertigo ini pada dasarnya pengaruh dari beberapa hal. Ya, bisa dari tingginya kolesterol juga bisa, tetapi lebih cenderung ini permasalahan dari pencernaan, Bapak. Justru vertigo dan migrain rata-rata ini permasalahannya dari pencernaan. Ketika pencernaan seseorang itu asamnya relatif tinggi, maka dia akan mendesak kondisi jantung bergerak tidak maksimal. Ketika jantung itu bergeraknya tidak maksimal, pemompaannya tidak maksimal, maka nutrisi yang ke otak ini akan kurang. Maka untuk sementara ya konsumsi gastrogut dulu. Ya, gastrogut untuk pencernaannya bisa diimbangi dengan blue alga ataupun dengan neoalga daily. Ya, gastrogut diimbangi dengan neoalga daily. Ini untuk mengatasi permasalahan atau akar permasalahannya dulu. Jadi dari pencernaannya. Ketika asam lambungnya itu sudah turun, asam lambung sudah stabil, ya nanti bisa dikonsumsi algamifos diimbangi dengan kolosep juga bisa ya, untuk mengatasi penyumbatan kolesterol pada saraf-saraf otak ya. Jadi bisa diimbangi neoalga daily dan juga gastrogut dulu. Ini untuk mengatasi permasalahan dari pencernaannya. Oke, demikian Mas Aris. Oke, baik. Berarti memang untuk vertigo dan juga migrain ini kita fokuskan dulu untuk membenahi masalah pencernaan dulu ya Pak Swan? Iya, rata-rata berawal dari situ. Oke, siap. Pak Partono, monggo. Iya. Pak, kalau nurunin berat badan ya, badan kan udah over weight lah. Itu yang dikonsumsi apa tuh? Itu dengan Slimming Fit, Pak. Ya. Dengan apa? Slimming Fit dipadukan dengan neoalga daily. Oh gitu ya. Ya, Slimming itu Fit ya. Itu biasanya di produk Best Healthy. Coba dilihat di katalognya atau mungkin di aplikasi biasanya ada. Ada ya. Ada. Lalu tingkat penurunan dari minum itu hasilnya misalkan setelah berapa lama itu gimana menurut pengalaman? Bermacam-macam Bapak. Ya, ini biasanya dipengaruhi yang pertama juga dari pola makan, dari istirahat dan juga pola olahraga. Jadi kalaupun memang diniatkan untuk diet, nah, untuk menurunkan berat badan, berarti untuk pola makannya juga harus dikurangi, diatur, terutama pada ketika konsumsi makanan di malam hari. Ya, jadi 2 jam sebelum istirahat itu jangan sampai konsumsi makanan, Pak. Ya, kemudian diperbanyak air putih. Biasanya kalau air putih itu 5 kali berat badan. Ya, jadi kalau berat badannya berapa ya? Katakan 70, berarti ya konsumsinya 2 liter 3 literan ya. Ini untuk mengimbangi dalam hal tersebut. Jadi produk Slimming Fit dan juga Slimming, Mas Wan. Ya. Clovit Slimming. Clovit Slimming ya. Ini yang dikonsumsi untuk melarutkan lemak dan juga untuk memaksimalkan konsumsi makanan yang kita konsumsi sehingga tidak terjadi penumpukan lemak pada tubuh. Demikian Pak Partono. Ya, baik Pak. Terima kasih. Neoalga dan juga Clovit Slimming dari Pak Ahmad Sutriyono dari Semarang juga. Beliau itu konsumsi rutin kurang lebih selama 2 bulan itu sudah bisa turun kurang lebih 11 kilo. Nah, dan itu proses penurunannya tidak langsung banyak, jadi memang benar-benar bertahap.
konsumsi hariannya juga terjaga, olahraganya juga tidak terlalu berat, olahraga ringan. Tapi alhamdulillah karena rutin konsumsi produk Clovit Slimming, kemudian setelah Clovit Slimming dikombinasikan juga dengan Neo Alga Daily, itu alhamdulillah bisa turun kurang lebih 11 kilo Pak, dari Bu Sumitri dari Semarang. Itu mungkin tambah. Ini ada Pak Amir yang angkat tangan. Kami persilakan Pak, barangkali agak ingin disampaikan. Gini Pak, ini ada kasus bila seorang wanita kalau lagi datang bulan, pasca atau sebelumnya dia selalu sakit kepala hebat gitu Pak. Kira-kira apanya yang lemah di organ tubuhnya dan apa itu herbal yang cocok untuk dia gitu Pak? Oke, untuk ibu-ibu yang mengalami permasalahan ya pusing pada saat menstruasi atau menjelang menstruasi. Ini biasanya permasalahannya adalah HB ibu ini mengalami turun, Pak. Turun yang relatif tinggi. Ya, jadi HB-nya menurun akibat proses menstruasi itu sendiri, kadar hemoglobinnya turun. Kalaupun memungkinkan pada saat tersebut hindari konsumsi makanan berlemak dan es, ya. Lebih disarankan untuk konsumsi buah dan sayur yang berwarna orange. Ini untuk pembentukan hemoglobin secara baik. Ataupun kalaupun konsumsi bisa dengan konsumsi Neo Alga Daily juga baik. Ya, Neo Alga Daily ini seperti yang disampaikan di awal ini lebih 68 kali bayam. Ya, 68 kali bayam. Daripada kita konsumsi bayam beberapa kilo katakan, beberapa gram, kita konsumsi Neo Alga Daily ini juga untuk mencukupinya. Terlebih dari konsumsi ini, pembentukan HB juga lebih cepat dan juga untuk mengatasi peradangannya juga lebih baik. Tidak apa-apa. Jadi konsumsinya bisa Neo Alga Daily. 2 kapsul pagi hari, malam hari juga 2 kapsul. Itu aja ya Pak ya. Ya, oke. Satu lagi Mas Arief. Oh iya, silakan Bapak. Iya, saya tuh ada ponakan itu kalau lagi lambung mungkin ya GERD atau apa ya namanya ya. Iya, Jadi kalau lagi pas kambuh atau pas sakit itu bener-bener dia nggak tertahankan lah. Nah, kemarin saya lihat di aplikasi itu ada bulu itu ya, bulu alga nutrabolik ya. Iya. Itu emang itu atau ada yang lain mungkin ya? Bisa dipadukan dengan gastrogut, Pak, kalau hubungannya dengan lambung. Ya, bisa Gastrogut ya. Untuk Blue Di Alga samping ini ya. Nutrabolix, juga bisa diimbangi dengan gastrogut. Oh iya ya. Biasanya Baik. untuk menekan asam lambung dan juga untuk memperbaiki atau melapisi pada dinding lambung sehingga tidak mengalami tukak lambung atau luka pada lambung. Kalau Baik. kondisi lambung itu mengalami luka biasanya dia akan mengeluarkan gas atau mengeluarkan zat asam yang mengakibatkan meningkatnya asam lambung. Ya, konsumsi Blue Alga Nutrabolix pagi hari 2 kapsul, kemudian untuk gastrogutnya itu setelah makan siang 2 kapsul dan setelah makan sore 2 kapsul. Demikian Pak Partono. Minumnya kalau misalkan nggak boleh bareng ya? Tidak Bapak. Kalau Blue Alganya pagi hari saja.